lagi kita ngobrol sama Bu Hanita di segmen yang kedua ini, masih soal KDRT. Ibu Hanita yang cantik, Aduh, bisa aja. bisa nggak Ibu Kok lebih berbagi cantik? cerita soal KDRT? Habis kalau nggak saya gitu-gituin saya deg-degan Bu. Tenang aja. Bahasannya berat pisan. Iya, siapa sih nih yang bikin ya? Takut saya. Sebetulnya seberapa besar sih Ibu concernnya pemerintah kita ini terhadap kasus-kasus KDRT yang terjadi? Eh, Mungkin karena kebetulan saya juga salah satu aktivis yang ketika itu ikut ikut dalam bagian service provider milik pemerintah memberikan layanan untuk korban KDRT. Tentu saya ingin mengatakan bahwa pemerintah cukup responsif sebenarnya. Jadi memberikan layanan, menyediakan tempat-tempat pengaduan, membuka kanal-kanal pengaduan. Kalau di Jakarta saja ya, kalau Bapak dan Ibu ya, seluruh keluarga Indonesia ini yang ada di DKI Jakarta, bahkan di layanan Jakarta Siaga 112 itu, layanan call center 112 itu, di dalamnya bisa kita melaporkan KDRT. Artinya apa? Pemerintah siap kalau ada pengaduan itu akan direspon. Ada namanya unit pelaksana teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak milik pemerintah DKI Jakarta, memberikan layanan macam-macam, layanan konseling, layanan bahkan mediasi, karena kan memang bisa dimediasi kasus KDRT. Jadi jangan takut melaporkan kasus KDRT, nanti suaminya di penjara. No. Justru undang-undang KDRT di Indonesia unik. Ya, waktu saya mengikuti sidang di PBB di New York tentang CSW ya, sidang Commission on the Status of Women di PBB. Indonesia itu dianggap yang unik loh, karena kita punya undang-undang penghapusan KDRT, tapi kita bisa mencabut laporan. Bisa, kalau korbannya istri atau suami ya, ini untuk pasangan itu bisa mencabut kembali laporannya. Karena apa? Memang filosofi undang-undang penghapusan KDRT itu bukan untuk menceraikan, tetapi untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Jadi sebenarnya dilaporkan untuk kategori tertentu tentu saja ya, hanya untuk fisik ringan dan kekerasan psikis. Memang ada kekerasan seksual juga yang dilakukan oleh pasangan. Nah itu bisa dicabut kembali. Artinya apa? Sebenarnya makanya layanannya ada layanan mediasi, itu adalah memberikan kesempatan kepada pasangan dalam rumah tangga yang memang ingin rujuk kembali dengan syarat kekerasan tidak terjadi lagi. Nah ini diatur di dalam peraturan daerah di Provinsi DKI Jakarta. Ada peraturan daerah nomor 8 tahun 2011. Itu ada. Nah ini contohnya untuk Jakarta. Secara nasional penghapusan KDRT itu banyak sekali service provider ya, layanan lembaga-lembaga layanan yang disediakan di semua provinsi, kabupaten sampai kota. Masalahnya adalah ya, kalau Anda mengatakan ini pemerintah kayaknya abai. Pemerintah mungkin belum optimal memberikan layanan, misalnya. Layanan pengaduan ada, tetapi kan banyak korban yang sudah mengadu, tetapi mereka mendapatkan ancaman tadi. Betul. Mereka banyak ya dalam kasus-kasus tertentu yang pelakunya adalah pejabat publik yang istrinya takut sekali melapor, atau malah istrinya dalam ancaman. Nah, di dalam undang-undang itu diatur bahwa korban bisa mendapatkan perlindungan. Nah, mungkin di bagian-bagian itu yang pemerintah belum optimal. Bagaimana korban yang melaporkan kasus KDRT itu bisa mendapatkan perlindungan. Harusnya kan ada rumah aman ya. Nah, di beberapa daerah seperti di Jakarta juga sudah punya rumah aman. Tetapi kan akses terhadap rumah aman ini masih dirasakan kurang ya. Masih polisi ketika memproses kasus sering sekali korban kemudian takut, kemudian mencabut kembali laporan semacam itu. Nah, jadi memang optimalisasi layanan ini saya rasa memang menjadi tantangan tersendiri ya. Belum lagi misalnya kan kekerasan psikis kan membutuhkan pemulihannya, membutuhkan konseling bertahun-tahun misalnya. Itu konseling kan tidak mungkin cukup hanya satu kali. Nah, sementara kan konseling itu mahal. Iya. Nah kan, mahal sekali. Apakah pemerintah bisa menyediakan gratis? Kalau di Jakarta mungkin bisa. Bagaimana dengan daerah lain? Nah, jadi kan kalau komitmen pemerintah ya harus diselenggarakan oleh pemerintah dong, di-provide oleh pemerintah secara gratis. Nah itu yang memang mungkin masih menjadi tantangan, ya bahwa layanan tadi seperti Anda maksudkan ini membutuhkan mekanisme yang khusus. Dia layanannya harus komprehensif, nggak bisa kita katakan bahwa sekarang ini selesai, belum tentu.
saya pernah menangani kasus KDRT di waktu saya masih di UPTP 2 TP2 dulu yang 7 tahun berulang terus. 10 tahun berulang. Artinya apa? Kita kan harus menyediakan layanan itu ya harus sustain. Iya. Makanya harus di-provide by government, baik local government maupun pemerintah pusat. Kayak gitu. Berat, makin berat. Makin berat ya. Aduh. Tenang, makanya kan layanan ada ya. Yang penting mudah-mudahan bunda-bunda yang ada di rumah, terus juga teman-teman di sekitar kita mudah-mudahan tidak terjadi. Tetapi ketika nanti terjadi, mudah-mudahan kita tahu apa yang harus kita informasikan kepada teman-teman kita, sahabat kita, teman-teman bunda di rumah, kemana harus mengadu ya. Tadi seperti saya sampaikan di Jakarta ada layanan siaga 112. Itu bisa. Layanan siaga loh. Jadi Jakarta itu mengakui bahwa siaga itu tidak hanya siaga bencana, kebakaran, tetapi juga siaga terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Ada, diatur. Ya. Jadi siap pemerintah untuk membantu semacam itu. Ya. Asal kitanya ya Bu ya, membuka diri, nah, jangan malu. Betul, itu masalahnya. Jadi ketika untuk, memang tantangan tersendiri. Korban mau melapor itu membutuhkan effort ya, karena kan mereka mengalami trauma. Belum lagi ini kasus KDRT itu adalah kasus yang terjadi di wilayah privat. Jadi kan meskipun undang-undangnya sudah begitu lama 2004, tetapi kan masih masyarakat secara normatif masih mengira ya bahwa ini adalah urusan rumah tangga. Iya, tabu. Jadi betul, padahal sudah sejak 2004 sudah menjadi masalah publik kan, bahkan pidana. Itu kan. Nah, sebenarnya itu undang-undang itu dikeluarkan untuk melindungi tadi kan, bahwa ketika bahkan Anda melakukan kekerasan terhadap pasangan Anda dalam lingkup rumah tangga, itu menjadi masalah pidana, bisa dilaporkan. Gitu. Jadi perlindungannya luar biasa kan sebenarnya pemerintah berkomitmen untuk itu. Dan jangan lupa, KDRT tidak hanya terjadi pada pasangan. Ya, yang dalam lingkup KDRT yang diatur itu suami, istri, anak, orang tua, bahkan besan, termasuk pembantu rumah tangga, masuk di sana. Ya, jadi memang saya melihat bahwa komitmen pemerintah sebenarnya cukup kuat untuk melindungi bahwa rumah tangga itu harus sehat, jasmani, rohani, aman, nyaman. Nah, itu susah banget tuh Bu. Menuju ke sana itu. Itulah makanya. Jadi berbagai macam masalah-masalah ya kan, masalah-masalah ini diharapkan ya bisa diantisipasi tadi kan kita. Jika terjadi, ya kita tentu saja berharap tidak ada yang di antara kita mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi kalau terjadi, pemerintah siap. Ya. Dan jangan takut, intinya itu satu aja sih. Saya underline ya Ibu ya. Kalau udah takut ya sudah, itu pilihan ya Bu, kembali ke yang paling penting adalah layanan-layanan itu memberikan pendamping. Oh gitu Ibu. Ya. Itu karena memang dipahami bahwa korban KDRT itu biasanya takut, malu, sehingga dia membutuhkan pendamping untuk melaporkan kasus, untuk mengakses layanan di rumah sakit, untuk mengakses layanan konseling, mereka akan didampingi. Jadi didampingi. Iya, luar biasa ya Bu. Betul. Itu sistem yang dibangun itu juga tidak mudah ya, untuk menyiapkan pemerintah punya pendamping. Ya. Karena dulu semula sebelum pemerintah daerah itu memiliki lembaga-lembaga layanan itu, yang bekerja untuk ini kan biasanya LSM banyak sekali ya. LSM banyak, cuma kan kalau LSM itu dikhawatirkan tidak sustain kan. Ya kan LSM. Nah, seharusnya kan tugas negara. Apalagi sekarang kita punya presiden kan kuat sekali ingin hadir, negara harus hadir, yang memberikan perlindungan. Nah, ini makanya terus dikampanyekan supaya tidak hanya bebas dari KDRT, tetapi jika ada korban, negara harus hadir memberikan perlindungan. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan berikutnya, saya ngos-ngosan loh Bu, terus terang. Tenang, everything is gonna be fine. Nah, jika pada hari-hari sebelum pandemik tuh angkanya udah gitu ya Bu ya. Nah sekarang dengan adanya pandemi COVID-19 ini nih Bu, gimana Bu yang terjadi di masyarakat kita tentang KDRT ini? Karena saya sempat nonton juga, ya biasa medsos lah ya Bu ya gitu, katanya nggak hanya di Indonesia tapi terjadi juga di luar negeri. Pandemik ini yang bikin orang stay at home, justru KDRT makin tinggi angkanya. Kalau di Indonesia sendiri gimana Bu? Saya rasa sama ya, trennya sama.
Karena memang bahkan setelah PSBB mungkin tidak hanya begitu pandemi ya, ditetapkan sebagai pandemi, tidak sampai 1 bulan kemudian Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak itu sempat rilis bahwa kasus KDRT meningkat. LBH Apik juga melakukan penelitian berdasarkan laporan-laporan kasus ya yang mereka tangani. Kasusnya memang naik, ya, naik pengaduan-pengaduan kasus KDRT. Nah, saya rasa memang tadi ya, karena situasi ini kan tidak menentu ya, membuat orang stres, membuat orang tertekan ya. Belum lagi di rumah kan kita tahu, apalagi kalau di metropolitan ya, di kota-kota besar yang biasanya semua hanya ketemu malam ya, berangkat pagi pulang malam. Banyak sekali ternyata keluarga-keluarga muda, terutama ya misalnya. Kasus KDRT kan banyak terjadi di usia perkawinan 1 sampai 10. Ya, justru malah di usia-usia muda itu banyak terjadi ya, meskipun di usia perkawinan yang sudah lama juga banyak terjadi juga, tetapi banyak terjadi di usia rawannya justru di usia-usia perkawinan yang baru ya. Nah, Anda bisa bayangkan ketika mereka kenalan, pacaran, mereka juga bekerja misalnya, terus sama-sama semua bekerja, jadi ternyata mungkin baru disadari bahwa mereka tidak mengenal satu sama lain, terus belum pernah 24 jam betul-betul bersama-sama. Jadi banyak sekali situasi-situasi baru yang memang membuat tekanan itu semakin kuat ya, tekanan dalam rumah tangga. Saya rasa wajar kan akhirnya bisa saja terjadi. Jadi peningkatan itu saya bisa memahami mengapa WFH itu kemudian menambah ya banyaknya kasus KDRT. Nah, satu itu. Yang kedua, mungkin juga karena banyak sekali kanal-kanal pengaduan sekarang dibuka. Seperti tadi Anda sebutkan di awal ya, saya diperkenalkan waktu saya menjadi konsultan di UNDP, saya membuat SOP khusus untuk pelaporan ya kasus gender based violence selama pandemi. Itu ternyata memang sangat diperlukan karena saat pandemi itu kan tidak hanya WFH, tetapi kan mobilitas kan dikurangi. Betul. Mobilitas dikurangi, sehingga yang tadinya orang mudah mau lapor ke polisi atau mungkin juga mereka bisa lari keluar kan, kalau misalnya terjadi sesuatu, sekarang kan nggak bisa kemana-mana. Iya. Akhirnya mereka melapor lewat telepon, lewat medsos, lewat semua kan sekarang laporan untuk pengaduan online kan dibuka begitu luas. Iya. Jadi akhirnya memberikan kontribusi, tingkat pelaporannya kan tinggi kan. Jadi semua kan sekarang semua lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, semua tempat-tempat pengaduan itu membuka kanal-kanal pengaduan online. Jadi saya rasa itu juga memberikan kontribusi juga, karena saya termasuk yang berpendapat bahwa sebelum kita melakukan penelitian yang akurat betul tentang KDRT, kita tidak bisa mengatakan bahwa ini kasus ini naik atau turun, karena masalah kita masih menghadapi fenomena gunung es. Jadi yang ada itu hanya yang dilaporkan saja. Gitu. Jadi ini belum tentu juga ini naik atau turun. Saya masih termasuk yang tidak percaya bahwa ini naik atau turun, tunggu ya. Karena sampai semuanya terreport, nah itu baru, itu mungkin bisa dikatakan bahwa sampai ke titik tertentu. Karena kalau disampaikan tadi di dalam laporan BPS 1 dari 3, berarti Anda bisa bayangkan berapa jumlah penduduk perempuan. Kalau 1 dari sampai 3, saya langsung kebayangkan, misalnya katakanlah Jakarta saja. Perempuan di Jakarta itu ada berapa ya? Katakanlah di Jakarta 4 juta. Lembaga saya itu menangani pada waktu itu korban KDRT perempuannya itu tidak sampai 1.000 loh. Jadi Anda bisa bayangkan, berarti baru berapa persen yang saya tangani. Nah itu di situ. Ya. Melapornya banyak banget. Iya kan banyak banget. Aduh serem banget gitu kan. Nah makanya kalau kita melihat seperti itu, itulah ya. Makanya dikatakan fenomena. Karena yang kasus ini sering terjadi tapi tidak semuanya itu melaporkan. Dan Anda juga bisa membayangkan akhirnya kan, pemerintah siap nggak kalau seandainya semua melapor, ya kan? Betul, Ibu. Nah itu kan jadi masalah juga. Makanya tadi diintervensinya adalah di berbagai bidang. Di rumah sakit misalnya, dokter-dokter di rumah sakit juga diajari. Kebetulan saya melatih para dokter di rumah sakit untuk menghadapi pasien dengan kasus-kasus seperti ini. Karena banyak kan yang pasien datang ke rumah sakit, itu dia ngakunya jatuh dari tangga. Tapi kok dokter terlatih, kita latih. Ya, bersama dokter-dokter forensik kita latih untuk mengenali luka. Beda kan, ditonjok suaminya patah tulang hidung dengan jatuh kamar mandi, beda. Dokter bisa.
diajari untuk mengidentifikasi itu. Nah, ketika diidentifikasi, kemudian dokter juga dilatih untuk membantu memberikan informasi kepada polisi, atau karena ini rahasia, dokter memberikan informasi tentang layanan. Itu. Jadi ditolong dari berbagai sektor, karena biasanya korban datang ke sektor kesehatan kan. Iya, betul. Nah, di kesehatan juga ada konseling, bahkan sampai puskesmas, itu juga puskesmas kalau di Jakarta, di seluruh Indonesia saya rasa, karena itu ada di dalam modulnya Kementerian Kesehatan. Ya, mudah-mudahan inilah kalau keluarga-keluarga Indonesia ini intinya ada yang mengalami masalah-masalah seperti ini, bunda-bunda mengalami masalah atau rekan-rekan kita mengalami masalah, pintu itu dibuka di mana-mana. Dari sektor kesehatan, laporan di polisi, ya, polisi punya unit khusus. Iya. Unit khusus ini tidak ada yang pakai seragam polisi loh. Mereka sama polwan-polwan sebagian besar, jadi mereka ramah supaya apa orang mau melapor. Supaya nggak berasa ada jarak Nah, ya, Bu, betul. Dan tidak serasa ini diintimidasi ya, gitu. Karena kan khawatir kan, mereka kan malunya itu. Ya, tenang kan? Tenang ya, Bu. Ya. Bentar lagi sama sutradara saya diteriakin power hilang nih, Bu, suara saya bener. Baik. Kalau dari jenis KDRT-nya, saya ambil perbandingannya antara KDRT yang fisik sama yang ekonomi. Ini laporan yang masuk yang termonitor sama Ibu, ini lebih tinggi mana nih, Bu? Seperti saya sampaikan di awal tadi, lebih banyak yang kekerasan fisik. Ya. Mungkin ya tadi saya sampaikan kekerasan fisik itu mudah dideteksi. Buktinya ada. Nah, sementara kekerasan ekonomi ini saya juga heran ya, agak sulit dibuktikan. Ya, karena tadi kadang-kadang tadi indikator seseorang mengalami penelantaran itu kan beda-beda. Iya. Ya, misalnya ada yang melaporkan, pernah kita menangani misalnya dia melaporkan dia tidak lagi mendapatkan nafkah dari suaminya. Itu. Terus sekarang ibu dapat nafkah berapa? Saya hanya mendapatkan nafkah 5 juta sebulan. 5 juta sebulan? Kok ini? Biasanya dia memberi saya 20 juta sebulan. Dia bisa memberikan bukti, nih transfernya. Itu ternyata setelah suaminya menikah lagi, diam-diam dia kemudian ini kayak gitu-gitu. Saya agak kaget juga waktu kita menangani, tapi dia diterima di polisi, kasusnya bisa. Oh gitu, Bu? Nah, ini satu lagi kasus di mana seorang ibu ini, istri ini melaporkan dia nggak dapat nafkah sama sekali, tapi dia nggak bisa membuktikan. Sementara ketika itu suaminya mengatakan, saya kasih setiap bulan ini segala macam. Makanya saya sampaikan tadi, alat buktinya. Ini saya jadi ngasih bocoran ya, nanti kok harusnya nggak boleh biar semangat gitu ya. Tapi so far begini ya, pada prinsipnya adalah berbagai bentuk kekerasan itu diakomodasi oleh pemerintah. Saya tidak ingin apapun bentuknya itu bisa diproses dan bisa digunakan ya untuk memastikan bahwa pelaku KDRT itu jerak, gitu ya. Kan kita tujuannya melaporkan kasusnya kan untuk mendapatkan rasa keadilan kan. Dan rasa keadilan itu kita dapatkan kalau pelaku jera. Seperti saya sampaikan tadi, tidak selalu lapor polisi kemudian harus di meja hijau pengadilan. Ada banyak suami yang kemudian ketika dilaporkan dia baru sadar kan. Ya tadi kan dia masih merasa tadinya oh ternyata itu bisa dihukum ya. Ternyata mereka baik-baik kemudian mencabut laporan, tanda tangan, polisi cabut lagi laporannya. Yang penting tidak terjadi lagi gitu loh. Karena tadi ya sekali lagi ini kan sesuatu yang sebelumnya oleh masyarakat itu dipandang oleh sebagai hal yang biasa. Iya. Istri saya sendiri mau apa loh kan gitu kan. Nah, itu ini yang menarik di dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT di pasal 15 itu diatur sekarang. Siapapun yang melihat, mendengar KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga bisa mencegah. Itu bedanya. Dulu misalnya ya Mbak Rina ketemu temennya ngadu nih, lari dipukulin sama suaminya, lari ke rumah Mbak, tolong aku diamankan. Kalau zaman dulu kan kita takut ya, udah kamu jangan ke rumah, apalagi tetangga, aduh tutup pintu aja rapat-rapat. Sekarang nggak bisa. Kita bisa justru menolong dia, terus kita laporin polisi bisa. Karena memang dimandatkan kita pun boleh mencegah. Gitu. Karena sekali lagi itu sudah tidak lagi menjadi ruang privat, tapi menjadi ruang publik ya. Dan siapapun yang melihat mendengar boleh mencegah dan melindungi korban. Itu yang sangat penting.
Jadi kita nggak salah ya, Nggak Bu, ya, salah. kalau nolong. Kalau kita menolong nggak salah. Ya, itu yang paradigma itu yang harus kita ubah ke masyarakat. Jadi dia korban, dia harus kita tolong. Stigma itu yang kalau dulu kan keluarga berantakan, nggak ini, nggak harmonis. Jadi Iya. apa namanya membuat korban kan akhirnya takut ya Mau mau lari melapor. kemana? Nah itu. betul. Sekarang tahu ya mau lari kemana, ke teman pun mudah-mudahan bunda-bunda semua jadi tahu. Kita juga kuat menguatkan teman-teman kita kalau teman-teman kita kena masalah gitu ya. Kita menguatkan dia bahwa kita bisa meminta pertolongan. Ada pihak-pihak yang bisa membantu kita, bisa mendampingi itu ya. Itu. Baik mau lapor polisi atau tidak, nah itu nanti adalah pilihan. Tetapi tentu saja ada pidana-pidana yang kategorinya berat, itu ya harus diproses hukum. Ya. Aduh, semakin berat kan, makanya jangan nanya-nanya yang berat-berat. Ya gimana nggak berat, Bu? Topiknya udah begini pastinya. Kasian. Oke, bunda-bunda, kita istirahat dulu. Nanti kita akan balik lagi di segmen kita yang terakhir. Bener kan? Nggak ikhlas nih sebenarnya mau break, tapi harus. Ya udah, tunggu kita berdua balik lagi. Jangan kemana-mana ya, Bunda.